Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ibu bapak ingkang kula muliaken, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril halaman 78. Salatul Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Jumu'ati, salat Jum'ah. Ini bukan hanya babnya laki-laki, termasuk babnya perempuan. Sebab wanita juga boleh Jumatan. Tetapi jika tempatnya tidak seperti ini, kalau di masjid kita perempuan tidak mungkin melakukan Jumatan karena masjidnya menyatu dan terbuka. Sholatul Jumu'ati, pasal menjelaskan tentang sholat Jumat. Yaumul Jumu'ati utawi dina Jumat iku sayyidul ayyami, pimpinannya hari. Jumat itu hari terbaik karena Jumat adalah pimpinannya hari. Pimpinannya bulan adalah bulan Ramadan. Pimpinannya kitab adalah kitab Al-Quran. Pimpinan malaikat Jibril. Pimpinan para nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya hari adalah hari Jumat. Wa sholatuha, sholat di hari Jumat adalah afdholus sholawati, sholat yang paling utama. Seutama-utamanya sholat adalah sholat di hari Jumat. Sholat apa sajanya? Wahia, sholat Jumat adalah fardu wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang mukallaf. Kita semuanya sudah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena hukum syariat, namanya mukallaf. Kalau laki-laki selain pinter, sempurna akal, juga harus sudah balik. Balik itu berarti kalau umur sudah 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah, itu namanya mukallaf. Sebelum itu tidak disebut mukallaf. Kayak bocah semene iki. Bocah semene iki durung mukallaf, disebutnya baru mumayyiz. Mumayyiz iku wis ngerti, wis pinter, mana baik mana buruk, ngerti warna, ngerti sholat, tapi belum mukallaf, belum wajib. Maka anak-anak ini jika berbuat baik, pahalanya untuk ayah ibunya. Jika berbuat jelek, dia tidak dapat dosa, ayah ibunya juga nggak dapat dosa. Belum mukallaf. Tapi kalau sudah mukallaf, doraka ya dikasih catatan dosa.
berbuat baik dikasih pahala. Nah, Jumat itu fardu wajib ala kulli mukallafin, untuk semua orang mukallaf, hurrin yang merdeka. Kita merdeka semua. Dzakarin laki-laki, mustautinin yang menempat di satu desa, satu negara, bukan orang yang nomaden setiap hari pergi kemana. Au muqimin, atau muqim. Fatata'ayyanu ala kulli muslimin al-muhafadatu 'alaiha. Fatata'ayyanu, maka menjadi wajib ain ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, al-muhafadatu, opo al-muhafadatu, menjaga, 'alaiha, terhadap sholat Jumat. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat Jumat itu min a'dhami hurumatillahi, termasuk seagung-agungnya kemuliaane Gusti Allah. Allati, kayang ta'zimuha, keagungannya, min taqwal qulubi, dari ketakwaan hati. Wala yasa'uhu tarkuha illa bi'udrin najizin. Wala yasa'uhu, dan ora olih hu ing wa opo tarkuha, ninggalaken Jumat, illa bi'udrin najizin, kecuali dengan udzur yang diperkenankan. Murakhisin, dan dapat keringanan, fi tarkil jamaati, di dalam meninggalkan jamaah. Wa fil hadis, dijelaskan dalam hadis, man taraka salasa jumain, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat saja, min ghairi udhrin, karena tanpa ada udzur, alasan, toba'a, maka ngecap, mengunci, Allahu Allah, ala qalbihi, kepada hatinya. Orang yang meninggalkan sholat Jumat sampai dengan 3 kali Jumat, laki-laki meninggalkan sholat Jumat sampai dengan 3 kali, Allah kunci hatinya. Hati orang itu menjadi mati karena meninggalkan sholat Jumat sampai dengan 3 kali. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, man tarakal jumu'ata salasan, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali, meninggalkannya tahawunan, sambil menganggap enteng, faqad nabada al-islama wara'a dhahrihi, faqad nabada, sungguh dia telah melemparkan al-islama, Islam, wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya. Orang yang tidak mengerjakan Jumat sampai dengan 3 kali, tidak meninggalkan Jumatnya tahawunan, anggap enteng pada Jumat. Jumatan sih oleh apa? Kader ge wong kang Jumatan karo wong kang ora Jumatan pada bahaya ku ayang-ayangane ireng. Sing Jumatan ayang-ayangane ireng. Sing ora Jumatan ayang-ayangane ireng.
Sing Jumatan mati beli balik maning. Sing ora Jumatan mati ora balik maning. Ngecek Pak, tahawunan, menganggap enteng, menganggap ringan, menghina kepada syariat agama. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama saja dengan melemparkan Islam di belakang punggungnya. Maka bapak-bapak, jangan sekali-kali meninggalkan Jumat jika tidak ada uzur yang diperkenankan. Harus Jumatan, Pak. Boleh nggak di rumah? Tidak ada uzur, tidak hujan besar, tidak sakit, tidak banjir, dan lain-lainnya. Wajib Jumatan, Pak. Sholat duhur kan pada baik. Enggak sama. Wajib Jumatan. Tapi bakal sakit, ya orang usah. Repot karena jalannya bahaya dan susah, enggak usah. Takut terjadi apa-apa, lagi musim takut, enggak usah. Boleh tidak Jumat. Boleh. Wa yahrumu as-safaru ba'da fajri yaumiha illa liman alima idrakaha fi tariqihi aw maqsudihi. Wa yahrumu dan haram as-safaru bepergian ba'da fajri yaumiha setelah fajar hari Jumat. Illa liman, kecuali bagi orang alima yang mengetahui, idrakaha, untuk menemukan Jumat, fi tariqihi, di jalannya, au maqsadihi atau tempat tujuan, au yakhafu, atau takut, takhallufahu, ketinggalannya seseorang, anir rufqati, dari rombongan. Besok Jumat, besok misalnya hari Jumat, bapak-bapak mau bepergian. Bepergian ini kira-kira dalam perjalanan tidak akan bisa menemukan Jumat karena susahnya perjalanan, susahnya medan, atau berbagai argumen lah, berbagai alasan. Versi kitab ini itu haram, Pak. Lungahiku wis weru Jumatan lamun mangkat dilawani ora ketemu kenang Jumatan angger mangkat. Yahrumu, haram. Ini kitabnya ketat banget loh, Pak. Wa yahrumu as-safaru ba'da fajri yaumiha illa liman alima idrakaha fi tariqihi aw maqsadihi. Haram bepergian pada fajar hari Jumat kecuali orang yang ketika bepergian itu yakin akan mendapatkan Jumatan. Baik nanti dalam perjalanannya atau di tempat tujuannya. Kalau sekarang ya gampang lah, Pak. Enggak ada yang susah sekarang. Mau ke Surabaya tinggal mengkol aja tuh, di setiap rest area ada masjid Jumatan. Ada masjid Jumatan. Dan sebagainya. Boleh enggak? Enggak Jumatan boleh. Rukso bagi orang yang bepergian. Wa yahrumu al-bai'u wa ghairuhu minal muamalat ba'dan nida'is sani yaumal jumu'ah. Wa yahrumu, dan haram, al-bai'u, jual beli, wa ghairuhu, dan lain-lainnya, minal muamalat, dari segala jenis muamalat, ba'dan nida'is sani, setelah azan kedua, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Adanya ping loro tapi ping siji kan ping loro. Adzan Jumat 2 kali itu dimulai sejak zaman Utsman bin Affan.
Zaman Kanjeng Nabi adzan Jumat ping siji, Pak. Karena zaman Kanjeng Nabi itu umat Islam belum banyak seperti zaman Utsman bin Affan. Maka ketika Bilal bin Rabah naik ke atas masjid lalu adzan, orang mendapatkan suara Bilal, maka satu kali adzan Jumat. Kemudian ketika Abu Bakar masih siji, Umar masih siji, bareng sahabat Utsman jadi khalifah, umat Islam sudah banyak sekali, maka adzan Jumat kemudian menjadi 2 kali, ditambah 1. Nah, adzannya Utsman bin Affan yang tambahan itu adalah yang pertama. Yang zaman nabinya itu adzan yang kedua kalau sekarang. Adzan yang pertama itu ditambah oleh Utsman bin Affan. Lalu kita bertanya, utama yang mana? Utama semua, Pak. Utama semua. Saya mah ikut Kanjeng Nabi aja, enggak ikut Utsman bin Affan. Bahkan ikut Utsman bin Affan itu sama saja dengan ikut Kanjeng Nabi. Why? Mengapa? Kanjeng Nabi bersabda begini. Ini kan banyak nih, Pak, masjid yang kota umumnya 1 kali, kampung umumnya 2 kali. Sekarang ke kampung sudah banyak yang 1 kali. Boleh, pan loro silakan, pan siji silakan. Padu aja. Membandingkan yang utama yang mana? Jika ikut 2 kali, itu kan zaman Utsman, bukan zaman Kanjeng Nabi. Saya ikut Nabi. Ngomong begitu tuh tidak tepat. Mengapa begitu? Ibu-ibu, bapak-bapak, ikut sahabat Nabi itu diperintah Nabi. Jadi kalau misalnya mengikuti eranya Utsman bin Affan 2 kali adzan Jumat, itu dipetunjuki Nabi. Jare Kanjeng Nabi begini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kamu semua dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Jadi kalau ikut Utsman bin Affan dengan 2 itu diperintah Nabi. Jadi tidak dibanding-banding utama Nabi daripada Utsman, enggak. Sebab jare Kanjeng Nabi, ikutlah sunnahku dan ikuti pula sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Utsman bin Affan itu khulafa'ur rasyidin. Jadi yang 1 mangga, yang 2 mangga. Yang tidak benar adalah yang menganggap salah satunya salah. Karena dua-duanya berdasarkan dalil. 2, jare Kanjeng Nabi, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang gemerlapan yang ada di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kemana saja kamu mengikuti mereka, kamu akan dapat petunjuk. Tuh, Pak. Wis, contoh lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Sampean tarawihnya mau ngikuti Nabi atau mau mengikuti sahabat Nabi, Pak? Teder ya. Kalau saya berkata, pokoknya saya mah sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi. Di mana di Indonesia ada orang tarawih kayak Nabi? Saya nggak nemu, Pak. Nabi itu patrawehnya jam 9 sampai jam 3 esok. Ana apa Kang mengkonon? Alah, 11 ya. 11. 11 23. Ampun. Sampeyan 11. Lamun anak taraweh 4 rakaat tuh kayaknya sampean milihnya 4, Pak. Lamun anak riwayat kan.
Yang dasarnya beli yang iku je Pak asli aku. Asli ya. Tarawih kan ada 3. 11 8 tambah 3, 23 20 ditambah 3, kemudian 39 36 ditambah 3. Kita pilih yang 11. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika malaikat Ijrail datang ke sini, ibu bapak milih umurnya mau ditambah 11 tahun lagi, 23 tahun lagi, atau milih ditambah 39 tahun lagi? Pak, pilih yang mana? Hari umur mah pengen ditambah banyak, donge ibadah milih yang sedikit. Pinter apa bulit, Pak? Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak mau pilih yang paling banyak, jangan cari yang paling sedikit. Wis, sekarang saya mah ikut Kanjeng Nabi saja tarawihnya. Siraiku ngomong apa? Kanjeng Nabi itu tarawih bukan pakai surat-surat pendek yang ada di juz amma, Pak. Pakai surat Al-Baqarah loh, Pak. 100 ayat itu niru Kanjeng Nabi beli. Lah, satu. Yang kedua, Pak, Kanjeng Nabi itu tarawih seumur hidup cuma 3 kali. Seumur hidup loh, Pak. Jamaah maksudnya. Kanjeng Nabi itu sholat tarawih di masjid seumur hidup cuma 3 kali. Oh, sampean itu melebihi Kanjeng Nabi. Hebat banget, Pak. Kalau pengen kayak Kanjeng Nabi ya seumur hidup yang telu bae. Lalu kita ikut siapa? Ikut Umar bin Khattab. Bid'ah enggak? Jari Umar bin Khattab, ni'mal bid'ati hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini yang mana? Ini yang sholat tarawih 23 dan dijamaahkan. Bapak-bapak, Umar bin Khattab 23, Abu Bakar Siddiq 23, Utsman bin Affan 23 loh, Pak. Ali bin Abi Thalib 23. Sampean 11 niru siapa? Ustaz, sudah nyaman dengan 11, percaya. Yang masak yang ikut sih kayak itu masaknya. Sejak tahun 90-an Pak di sini kok. Orang saya 94 ngimami tarawih di sini. Saya masih remaja, masih mahasiswa. Saya masih di pondok. Zaman Pak Cecep. Kanjeng Nabi cuma 3 kali. Maka kemudian ada orang yang sholat di pojok sini, ada orang sholat di pojok sana, ada orang sholat di pojok sana. Kemudian Umar bin Khattab punya ide, ini wong sembayang ning masjid siji tapi segerombol. Kumpulkan jadi satu. Umar bin Khattab menunjuk sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya sangat hebat, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imamnya. Itu pertama, Pak. Dan yang pertama kali mengomando sholat tarawih berjamaah zaman Nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa rakaat? 23, Pak. Pak, dibaca dalam kitab Bulughul Maram tuh nanti Kang Muiz ketemu nanti, Pak. Urayanya di kitab Subul Salam panjang. Tuh, seperti itu. Nah, maksud saya begini, ngobrol gitu, Pak, sampai mene-meneku, ajak sokan latah, saya mau ikut Nabi, bukan ikut Imam Syafi'i, Rainira. Dikira Imam Syafi'i orang bloon yang nggak ngerti Quran dan hadis apa? Kan sering ada yang begitu tuh, Pak, teman-teman kita begitu. Dikira Imam Syafi'i itu tidak berdasarkan Quran hadis. Sementara kitanya yang teriak-teriak begitu, Quran nggak paham, hadis nggak ngerti, ngaji enggak, tapi teriak-teriak kita berdasarkan Nabi. Kalau pengen berdasarkan Nabi ya kayak tadi, Pak. Tarawih jam sanga, pragat jam telu. Kita ngoleti sing setitik. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika adzan telah dikumandangkan untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk menyebut Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan dagangan. Al-Jumu'ah ayat 9. Wa yukrahu ba'dan nida'il awal, dan dimakruhkan berdagang setelah adzan pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, wis pada umroh, pada haji Pak ya. Itu sekeliling Mekah mah wong dagangannya adolah, paling bocah wong ngiram-ngiram bae kapan dagangan, kang udag-udag polisi kan. Ning Madinah itu kan sekelilingnya orang dagang. Kita menuju ke Madinah ikut melewati toko-toko itu. Ketika Allahu Akbar tutup semua. Tapi ternyata orang Arab juga banyak yang badeg tuh Pak. Manjing ning jero Pak, kang dagang itu. Ngumpet ning jero. Sing penting padu ditutup bae. Asalnya menurut kitab ini, yahrumul bai'u wa ghairuhu minal muamalat ba'dan nida'is sani yaumal jum'ah. Haram jual beli dalam bentuk apapun setelah adzan yang kedua hari Jumat. Ketika adzan kedua itu kan kemudian ada khutbah tuh. Di situ tuh dagangan hukumnya haram. Ngetung bati haram. Jawab dagangan online haram. Pesen online haram. Kalau sudah adzan yang kedua. Nah, wa yukrahu ba'dan nida'il awal, tetapi ketika adzan yang pertama masih dagangan, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan pertama. Nah, ketika sudah masuk pada adzan yang kedua, kemudian khatib oleh muraqi dinaikkan ke mimbar untuk khutbah, itu hukumnya haram jual beli dan muamalat dalam bentuk apapun. Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.